Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna litahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fa'ushikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Perkenalkan, nama saya Nafisana Firdaus, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang berkaitan bagi kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas besar, yaitu kepemimpinan yang adil dan visioner dalam Islam. Teman-teman semua, di tengah-tengah perubahan dunia yang bergerak dengan sangat cepat, dikuasai oleh ketidakstabilan ekonomi yang beragam, masalah sosial yang rumit, kemajuan teknologi yang cepat, serta beragam krisis global yang terus berdatangan, kita dapat melihat betapa pentingnya memiliki pemimpin yang tidak hanya tegas dan kuat, tapi juga adil, serta memiliki visi yang jelas. Transformasi yang sangat besar dan dinamis ini memerlukan adaptasi yang cepat serta arah yang pasti. Dan inilah pentingnya peran seorang pemimpin. Ide kepemimpinan tidak hanya sekadar dimiliki oleh orang-orang yang berada di puncak kekuasaan suatu negara, pemimpin perusahaan besar, atau bahkan organisasi besar lainnya. Tidak begitu. Bahkan dalam lingkup kecil sekalipun seperti organisasi kampus dan komunitas sosial di lingkungan kita tinggal hingga unit dasar seperti keluarga, kepemimpinan tetap menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Setiap individu, semua kapasitas dan ruang lingkup masing-masing adalah seorang pemimpin. Dan diingatlah bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terkait kepemimpinannya di hadapan Allah SWT. Lantas, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kepemimpinan yang adil dan visioner itu? Teman-teman yang saya hormati, kepemimpinan yang adil adalah ketika seorang pemimpin bisa bersikap netral, tidak memihak pada kepentingan tertentu, tidak pilih kasih dalam perlakuan, dan senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Ini berarti menegakkan kebenaran, bahkan jika kebenaran itu pahit dan bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok terdekatnya. Islam diri sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat-sangat menekankan pentingnya sifat adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan kehormatan yang bisa disalahgunakan, dan amanah itu hanya bisa dijaga dengan keadilan. Bagaimana keadilan itu terwujud dalam praktik nyata seorang pemimpin muslim? Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam mempraktikkan kepemimpinan yang adil. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa keadilan tidak mengenal status sosial, kekayaan, maupun kedekatan kerabatan. Salah satunya adalah kisah Fatimah binti Al-Ashwad, seorang wanita bangsawan dari suku Quraisy yang terhormat yang kedapatan mencuri. Mengingat statusnya yang tinggi di kalangan kaum Quraisy, banyak pihak ingin menyelamatkannya dari hukuman yang seharusnya ia terima sesuai syariat Islam. Mereka bahkan mengutus Usama bin Zaid, seorang sahabat yang sangat dicintai dan dekat dengan Rasulullah, agar meminta keringanan hukuman untuk Fatimah. Namun, bagaimana respon Rasulullah SAW? Dengan ketegasan yang luar biasa, beliau bersabda, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa Rasulullah tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum Allah dan keadilan. Siapapun yang bersalah, siapapun dia, apapun statusnya harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan syariat. Keadilan dalam kepemimpinan oleh karena itu bukan berarti bersikap keras tanpa nurani, tetapi bersikap tegas dan tidak memihak demi tegaknya kebenaran dan masalah umat. Keadilan adalah pilar utama yang membangun kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Tanpa keadilan, kepemimpinan akan rapuh dan mudah runtuh, membawa pada kestabilan dan kehancuran. Selain adil, seorang pemimpin dalam Islam juga harus memiliki sifat visioner. Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang mampu melihat jauh ke depan, melampaui batas-batas kekinian. Ini adalah kapasitas untuk merancang masa depan strategi yang matang, dengan gagasan-gagasan yang inovatif dan dengan tujuan yang jelas untuk membawa kemajuan. Seorang pemimpin visioner tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi mempersiapkan generasi masa depan agar lebih baik. Dalam dunia manajemen modern ini, kita seringkali berbicara tentang konsep leadership, pentingnya strategi jangka panjang, dan urgensi good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Namun sejatinya, semua nilai-nilai dan konsep-konsep modern ini telah diajarkan dan dicontohkan dengan sempurna oleh Islam melalui teladan mulia Rasulullah SAW. Beliau telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan untuk menguasai, tetapi soal pelayanan kepada umat. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang melayani bawahannya, yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan yang ingin dilayani atau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat yang dilandasi oleh cinta, doa, dan saling mendukung, sebuah model kepemimpinan partisipatif yang efektif. Teman-teman sekalian, di era sekarang ini, dengan segala keadaan, kita sangat-sangat membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memiliki karakter adil dan visioner. Kita butuh pemimpin yang mampu berlaku adil dalam setiap keputusan yang diambil, bukan karena tekanan pihak lain, bukan karena ingin meraih popularitas sesaat, tapi karena didasari oleh ketakwaan dan kebenaran yang hakiki. Kita juga butuh pemimpin yang bisa melihat tantangan ke depan, yang tidak hanya sibuk merespon masalah hari ini saja, tetapi juga merancang masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini, mempersiapkan kita menghadapi era yang terus berubah dengan cepat. Sebagai mahasiswa manajemen, khususnya kita yang mendalami ilmu pengelolaan dan kepemimpinan, kita bukan hanya belajar teori-teori kepemimpinan yang canggih di bangku kuliah. Lebih dari itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan. Baik itu pemimpin di sebuah organisasi yang kita bangun, pemimpin dalam keluarga yang kita nanti, atau bahkan pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Maka mari belajar dari Rasulullah SAW, bersikap adil, jujur, dan berpikir jauh ke depan. Teman-teman yang saya hormati, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga bahwa kepemimpinan bukanlah hanya soal strategi dan taktik semata, tetapi yang paling utama adalah soal hati, integritas, dan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh. Kepemimpinan yang adil adalah tentang menjaga amanah Allah, dan kepemimpinan yang visioner adalah tentang merancang masa depan yang lebih baik bagi umatnya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang siap memimpin dengan adil dan berani menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, dan yang mampu melihat masa depan dengan bijak dan penuh optimisme, sebagaimana yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kepemimpinan yang adil dan visioner, insya Allah kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman, membangun peradaban yang gemilang, dan mencapai kemaslahatan di dunia serta kebahagiaan abadi di akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah-langkah kita, memberkahi setiap usaha kita, dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sekian dari pidato
saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian. Kebenaran datang dari Allah SWT dan kesalahan murni dari keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.